Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Video kali ini kita akan berbicara mengenai uji hipotesis distribusi binomial. Kita masuk kepada definisi populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unsur-unsur yang memiliki beberapa karakteristik yang sama. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Contohnya dapat kita lihat pada tabel ini. Misalnya populasinya itu 1 keranjang buah apel. Sampelnya bagian dari populasi ini adalah 5 buah apel dari keranjang tersebut. Atau ada populasi air pada sebuah kolam, maka sampelnya dapat dibuat 1 ember air dari kolam itu. Populasi yang lain, semua siswa kelas 12 se-Kabupaten Bogor. Sampelnya, bagian dari populasi ini misalnya siswa kelas 12 dari beberapa atau sebagian SMA di Kabupaten Bogor. Demikian definisi populasi dan sampel. Pada dasarnya, salah satu tujuan statistika adalah menaksir karakteristik suatu populasi, tetapi yang diukur adalah sampel. Jadi di sini pada dasarnya suatu tujuan statistika adalah memberi karakteristik suatu populasi dengan mengukur karakteristik suatu sampel. Yang mau kita uji adalah populasi, yang mau kita ambil kesimpulannya adalah populasi, sampelnya yang diuji. Nah, ini tanda panahnya. Populasi ini sampelnya diambil, dari sini kemudian dianalisis. Nah, dari hasil analisis ini dapatlah dibuat kesimpulan berlaku untuk populasi. Begitu ya. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan sementara yang masih perlu diuji. Ada dua macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian. Artinya, suatu pernyataan logis terkait populasi yang dibuat berdasarkan suatu kejadian dan teori-teori. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis statistik. Adalah pernyataan mengenai parameter dari populasi yang didasarkan pada statistik dari sampel. Bentuk pernyataannya bisa didasarkan atas kesamaan, perbedaan, atau ada tidaknya hubungan antar variabel. Hipotesis statistik merupakan hipotesis penelitian yang dinyatakan dalam H0 dan H1. Jadi bentuknya seperti ini, hipotesis statistik. Serta dilakukan pengujian serta secara statistik terhadap hipotesis yang ditetapkan ini. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang diarahkan untuk diuji. Yang mau diuji itu adalah hipotesis 0. Hipotesis yang diarahkan untuk diuji kebenarannya dan merupakan pernyataan parameter yang biasanya bertentangan dengan keyakinan. Bertentangan dengan keyakinan, ini diingat ya kata kuncinya ini, bertentangan dengan keyakinan peneliti. H1 adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori sesuai dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan data dan fakta di lapangan. Jadi, hipotesis 1 itu menjawab permasalahan yang ada. Apa yang kita lakukan dalam melakukan pengujian? Yang pertama adalah menentukan parameter yang akan diuji. Parameter yang diuji biasanya proporsi, rata-rata, atau ukuran parameter. Yang kedua, terjemahkan dugaan penelitian ke dalam pasangan hipotesis statistika, yaitu yang H0 dan H1 tadi. H0 yang bertentangan dengan keyakinan peneliti, H1 yang mau kita buktikan. Tentukan taraf nyata atau disimbolkan dengan alfa. Biasanya dia pakai alfanya itu 0,05 atau 5%, atau 0,01 atau 1%. Bilangan ini menunjukkan peluang untuk melakukan kekeliruan menolak H0 yang seharusnya diterima atau kekeliruan dalam menerima H0 yang seharusnya ditolak. Sehingga jika alfanya 5%, artinya
peluang melakukan kekeliruan sebesar 5%. Dan nilai kepercayaan atau keyakinan bahwa kesimpulan yang dibuat adalah 95%. Demikian juga kalau alfanya 1%, maka kekeliruannya adalah 1% dan nilai kepercayaannya 99%, lebih besar tingkat kepercayaan kalau alfanya 1%. Langkah keempat adalah mengumpulkan data melalui sampel acak. Lalu yang kelima, pilih uji statistik yang tepat. Uji statistik apa yang kita pakai untuk menguji hipotesis statistik yang sudah ditetapkan ini? Yang keenam, tentukan daerah kritis pengujian. Daerah atau titik kritis ditentukan oleh nilai alfa. Daerah kritis merupakan wilayah untuk menolak H0, sedangkan titik kritis merupakan batas yang memisahkan wilayah untuk menolak atau menerima H0. Posisi titik kritis tergantung pada hipotesis penelitian. Nah, sini ada 3 macam daerah kritis. Yang pertama, kalau ini tanda panah yang kiri, ini setengah alfa. Ini alfanya dibagi 2, ke kiri, dia ke kanan. Ini namanya uji dua pihak. Ini daerah penerimaan. Daerah penerimaan H0. Berarti daerah yang H0-nya ditolak. Daerah uji yang kedua adalah uji pihak kanan. Ini daerah kritisnya ke kanan. Ini daerah penerimaan H0. Daerah yang ketiga adalah uji pihak kiri namanya ini. Titik kritisnya di sini. Maka ini adalah daerah kritis, ini adalah daerah penerimaan H0. Langkah selanjutnya adalah lakukan pengujian untuk menolak atau menerima H0. Pengujian dilakukan dengan cara mencari nilai peluang kekeliruan untuk menolak H0. Jika uji statistik menghasilkan nilai peluang yang berada di daerah kritis, maka H0-nya ditolak. Jika uji statistik menghasilkan nilai peluang yang berada di luar daerah kritis atau berada di daerah penerimaan, maka H0-nya diterima. Setelah kita lakukan pengujian, ditolak, diterima, ambillah kesimpulan berdasarkan alfa yang sudah ditentukan. Bila alfanya 0,05 atau 5%, pengujian sangat signifikan. Dan jika alfanya 0,01 atau 1%, hasil pengujiannya sangat signifikan karena tadi tingkat kepercayaannya 99%. Nah, begitu. Pengertian masuk kepada materi pengertian dan prosedur uji binomial. Uji binomial adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu peluang populasi yang terdiri dari kelompok kelas. Hipotesisnya ada 3 cara menentukan uji hipotesis binomial. Nah, seperti ini uji dua pihak, H0, P sama dengan P0, H1, P tidak sama dengan P1. Uji satu pihak yang kanan, H0-nya P kurang dari sama dengan P0, H1 P lebih dari P1. Nomor 3, uji satu pihak yang kiri. H0-nya P lebih dari sama dengan P0, dan alternatifnya tandingannya namanya ini H1 itu tandingan dari H0. Ini tandingannya berarti dia ini kalau dia lebih dari sama dengan P0, maka tandingannya P kurang dari P1. Kalau H0-nya itu P sama dengan P0, tandingannya P tidak sama dengan P1. Kalau H0-nya P kurang dari sama dengan P0, maka tandingannya alternatifnya adalah P lebih dari P1. Kalau H0-nya P lebih dari sama dengan P0, maka alternatifnya atau tandingannya kurang dari P1. Ini bisa diperhatikan di tabelnya. Kalau hipotesis penelitiannya seperti ini misalnya, rata-rata jumlah sekolah dasar negeri yang mendapatkan bantuan dana 50% dari total sekolah. Maka kalau dibuat dalam hipotesis statistiknya, ini H0 adalah mu sama dengan 50%.
rata-rata jumlah sekolah dasar negeri yang mendapatkan bantuan dana 50%. Jadi mu-nya, H0-nya itu sama dengan 0%. Tandingannya tidak sama dengan 0%. Ini adalah rata-rata jumlah sekolah. Mu itu menyatakan rata-rata jumlah sekolah. Contoh yang kedua, kalau misalnya kita buat hipotesis penelitian, tingkat kelulusan siswa SMA pada UN tahun lalu lebih dari 90%, lebih dari 90% tingkat kelulusan. H0-nya P1 kurang dari sama dengan 0,9. Nah, H1 ini kan H1 nih dia lebih dari 90%. Seperti tadi itu H1 itu apa? H1 itu adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan. H1 adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori. H0-nya itu hipotesis yang diarahkan untuk diuji kebenarannya. Nah, yang ini tingkat kelulusan siswa SMA pada UN tahun lalu lebih dari 90%, ini ditetapkan menjadi H1. P1 lebih dari 0,9. Nah, H0-nya P1 kurang dari sama dengan 0,9. Dan keterangannya itu adalah P1 itu adalah peluang atau tingkat kelulusan. Contoh yang ketiga, kalau ada hipotesis penelitiannya, jumlah barang yang gagal dalam satu kali produksi kurang dari 10% dan total jumlah produksi. Maka H0-nya PG kurang dari sama dengan 0,1. H1 PG lebih dari 0,1. Jadi PG ini menyatakan peluang barang hasil produksi gagal. Peluang barang hasil produksi gagal. Begitu dibuat. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah menentukan tingkat signifikansi, alfa. Tingkat signifikansi atau taraf nyata adalah bilangan-bilangan yang menunjukkan peluang untuk melakukan kekeliruan menolak H0 dan seharusnya diterima atau menerima H0 yang seharusnya ditolak. Setelah kita menentukan alfa, apakah alfanya 5% atau 1%, kita akan menentukan distribusi binomial seperti yang sudah pernah kita gunakan pada materi sebelumnya. Lalu setelah kita uji, maka kita ambillah kesimpulan. Apakah H0-nya ditolak atau H0-nya diterima. Contohnya seperti ini. Contoh. Dari 10 sampel yang dipilih secara acak, ternyata 5 orang memilih berbelanja di pasar modern dan sisanya memilih berbelanja di pasar tradisional. Berarti 5 orang memilih di pasar modern, berarti 5 orang lagi berbelanja di pasar tradisional karena ada 10 sampel. Jika taraf nyata yang digunakan adalah 5%, ujilah peluang populasi memilih pasar modern tersebut kurang dari 70%. Ujilah peluang populasi memilih pasar modern tersebut kurang dari 70%. Nah, kita perhatikan kejadiannya 10. Ini adalah 10. Ini 10. Dia bilang bahwa peluang 70% berarti P. Ujilah, yang mau diuji nih, ujilah peluang populasi memilih pasar modern tersebut kurang dari 70%. Berarti P-nya 70% atau 0,7. Maka Q-nya 1 kurang P, 0,3. Berapa yang diharapkan kejadian? K-nya diambil 5. Nah, sampai contoh ini kita hanya membicarakan hipotesis ya. Hipotesisnya yang mau diuji adalah ini. Ujilah peluang populasi memilih pasar modern tersebut kurang dari 70%. Kurang dari 70%. Maka H0-nya adalah
P lebih dari sama dengan 0,7. H1 P kurang dari 0,7. Untuk contoh ini, materi ini hanya sampai menentukan hipotesis saja. Untuk langkah selanjutnya akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikianlah materi mengenai uji hipotesis distribusi binomial. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.